Alhamdulillah pagi ini saya dapat undangan dari kelompok tani untuk turun ke sawah melihat proses pengolahan lahan, dan insya Allah kita akan lihat perkembangannya apa yang menjadi masalah di musim tanam ini. Naik motor saja deh. Hah? Naik motor saja. Apa naik mobil? Udah pergi pian di Kendari, ada urus. Jadi saya mau naik motor saja karena mau di kendaraan. Sana? Motor truk? Bukan, itu motor yang warna merah. Satu jalan? Biar kita jalan saja. Kalau ada polisi dia tilang, berarti kau yang tidak pakai helm kau harus ditilang. Kau yang harus jadi jaminan. Jaminan di bawah polisi. Pakai helm yang benar begini, dikancing supaya aman. Bagus kayak ini motor, bagus. Motornya anak muda, bagus menikah. Ini kita datang di ketua kelompok, salah satu pengurus Gapoktan di Desa Lamong Jaya, salah satu Gapoktan yang sehat dari sisi pengelolaan BUMDes. Tapi kalian terus saja. Ini yang merah yang kita tekan, putar ini. Woi, jangan yang motor. Siapa bikin kan? Ada anggotaku di SP4 Lalembu. Kuat jadi muat di satu karung? Biasa juga sepatu. Kalau lagi musim bisa dapat berapa kali? Jarang sekarang pakai bawa motor. Iya ya. Sekarang pakai traktor. Oh, pakai traktor muat padi? Iya. Gimana bisa? Pakai kanan. Ayo. Iya. Wah, lebih gampang. Lebih enak dia kalau di lumpur toh daripada motor setengah. Jalan juga otaknya kamu orang ini. Lumpur rata-rata. Iya, bapakku begitu sekarang. Kemarin berbeda panen pakai itu traktor. Yudi. Jadi di anunya pakai dua balok. Balok baru bikinkan kedudukan stang toh di tata jadi kasihkan kawan. Berapa karung satu kali lari? Biasa sama 3, 2. Kalau banyak temannya 2. Kalau kurang temannya 3 dimuat. Bagaimana antar pematang data tumpah? Dia dikasih langsam. Ini Harley orang kampung. Kalau di kampung ini namanya Harley Gabah. Membantu sekali nih kalau di musim kemarau. Kalau di musim hujan mereka pakai traktor. Siapa ini? Anak lepas juga. Saya ini dari kecil itu hidupku menderita. Emi. harus menghargai petani. Pertama, petani itu
bekerja bukan untuk hidup dirinya sendiri. Dia berpikir mendapatkan hasil dan hasilnya dijual untuk orang lain. Petani itu susah sekali. Saya tadi mencoba membawa traktor, tidak pakai bantalan, tidak duduk di atas papan, balok. Betisku kayak dia mau pecah. Makanya kita harus menghargai mereka karena susah sekali. Mereka ini mencurahkan semua tenaga dan pikiran sama materinya, uangnya. Karena beli solar juga itu uang. Walaupun traktor sendiri pakai uang. Belum ditahu apakah akan berhasil atau tidak. Karena mereka sudah mempertaruhkan segala sumber daya yang ada dalam dirinya. Baik itu tenaga, pikiran, termasuk di dalamnya biaya. Kalau mereka rugi, puso, mereka tidak bisa menuntut sama siapa-siapa. Oleh karena itu, itulah alasan kenapa kita harus menghargai petani. Tapi insya Allah, saudara-saudaraku yang menjadi petani, kalian adalah pekerjaan yang paling berkah. Karena apa? Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada dalam sejarahnya itu petani mau korupsi. Keringatku saja bercucuran. Bagaimana mereka? Karena Pamukaman, semua petani-petani, baik itu di Konawe Selatan maupun di Indonesia. Oleh karena itu kita saling menghargai. Jangan karena ada jabatan, kalau tidak mau hargai orang di bawah. Ini Ketua Gapoktan Karya Tani. Kita tergabung dalam Gapoktan apa? Kemaripan. Salah satu Gapoktan yang sangat aktif dan produktif. Mereka tergabung dalam 9 kelompok tani dan bergabung juga di BUMDes. BUMDes apa? Maju bersama. Apa saja di jenis usahanya? Saprodi dengan pupuk. Saprodi, pupuk, sama LPG? LPG Belum ya. Berapa sekarang nilai asetnya? 250. 250. Dari awalnya berapa? Dari awalnya 50 juta. Nah, 250 sudah berapa tahun itu? 2018 aktif. 2018 akhir, berarti sekarang baru berjalan 3 tahun. Sudah menghasilkan uang di BUMDes sebanyak 200 juta dengan tambahan pokok 50, berarti 250. Ini salah satu yang harus dicontoh oleh BUMDes-BUMDes lain. Ayo kita jalan. Saya kuat dulu waktu saya masih di DPR Kabupaten. Jam habis sholat subuh itu, jam 5 saya sudah turun di sawah bikin pematang. Habis saya bikin hampir, pokoknya satu deret begini hampir 100 meter saya selesaikan satu pagi sampai jam 9. Traktor saya bawa, apalagi hanya motor trail. Iya. Yang keren memang. Hanya memang tidak bisa dipungkiri fisik. Iya, Pak, dari Umur baru memang jarang latihan. Semua kebutuhanku dari borong sapi itu. Borong sapi. Borong muluku pakai sapi. Makanya jangan heran saya bisa meluku. Lihat nih tadi kan saya bisa, kalau orang baru mau belajar kan bisa Pak. Ya, makanya saya tidak mau ajari tadi, Pak. Kita sudah bisa. Itu yang sekarang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita, Pak. Iya. Jadi jangan mengandalkan orang tua. Iya. Apalagi orang tuanya petani, kita mengharapkan andalkan apa yang diandalkan. Jadi yang harus dilahirkan sama anak-anak itu pertama didikan awal kita bahwa
Tidak apa-apa sekali-sekali menenggahkan kepala kita ke atas. Maksudnya kita lihat orang di atas. Supaya kita melihat orang di atas itu menjadikan kita ingin seperti mereka. Menjadi motivasi kita untuk mencapai seperti mereka. Tapi jangan selalu menegahkan kepala kita ke atas. Karena kita tidak akan pernah merasakan bahwa begitu susahnya ini mencapai seperti orang yang di atas. Sehingga apa? Kita kalau ibarat berjalan 10 langkah kita melangkah, 1 kali kita angkat kepalanya kita. Kenapa kita menganalogikan kendaraan itu pakai spion? Spion itu adakah orang naik kendaraan dia lihat terus di spion? Pasti jatuh kan? Pasti seruduk orang kan? Tapi kita jadikan spion itu untuk mengontrol diri kita. Sehingga kita tetap fokus. Tujuan hidup kita ini harus ada tujuannya. Seperti kalau anak-anak kita didik mulai dari kecil ini, kita didik mulai dia mengerti bahwa kondisi orang tuanya begini. Jangan kondisi orang tua begini, dia mintanya seperti orang yang mampu. Dia harus meminta pada kondisi yang sesuai dengan kemampuan orang tua. Nah, itulah mungkin mendidik anak. Saya minta maaf, didikan sama anak-anak saya itu insya Allah boleh dilihat di rumah. Saya enggak, uang jajan saja saya enggak kasih setiap hari. Ada hari-hari tertentu, kalau saya lihat mereka sudah mungkin naik dengan makanan di rumah, ya saya traktirnya juga enggak repot mahal-mahal, paling mie pangsit, bakso. Artinya saya selalu berpikir bahwa masa depan mereka, kehidupan mereka itu kita belum tahu apakah nanti seperti masa depan hidupnya kita. Artinya kesuksesan itu bukan diwarisi, tapi kesuksesan itu diraih. Kalau mau diraih kesuksesan, yang harus kita lakukan adalah pertama, persiapkan dirimu. Yang kedua, yang harus kita lakukan, kita mempunyai cita-cita dan punya harapan yang harus kita gapai. Bagaimana harus digapai? Ya kita harus diuji. Makanya tidak ada orang dapat sukses itu langsung serta-merta, tidak ada bos. Tidak ada kesuksesan yang tidak meneteskan keringat seperti ini. Makanya kita harus saling menghargai, baik itu pejabat maupun petani juga sebaliknya. Itulah namanya kehidupan bio. Saya minta jalan. Tapi mau kemana ini? Beri bikin pematang kasih sama beri makan guys. Begitu kan? Kita cari ya hari ya. Bisa saya ikut ini? Bisa sini. Jadi kalau petani itu pergi di sawah, begini paculnya. Kalau bukan begini paculnya, berarti orang pergi berkantor. Bahwa dasarnya petani. Saya lagi mau datang bantu Mas bikin pematang. Sudah berapa hektar yang dibuat? Setengah atau satu? Ini setengah ya, sama sudah pindah-pindah nih. Sudah pindah-pindah. Satu hari bisa dapat berapa? Kalau orang 4 ya bisa 1 hektar. 4 orang 1 hektar. Wah. Lihat ototnya, men. Ototnya cuma biasa-biasa saja, kasih lihat dulu ototnya. Ototnya biasa-biasa saja, bro. Tapi fisiknya luar biasa. Tapi nanti kita uji. Beliau atau saya. Lihat cara pikulku saja, meyakinkan. Gimana cara pikul tangkunya kan? Kita tinggal lihat siapa yang keluar tinggi, siapa yang keluar asap. Tabung diisi, tenaga pit. Nah, langsung sudah dipecah gaspol. Jadi ada istilah di petani, tabung itu perut, pit itu kuat, sudah dipecah. Pecah ini baru gas naik, maksudnya cangkulnya tinggal kita baku teh sobat. Enak itu kalau ketemu begini, habis lagi istirahat ngobrol, cerita ini cerita lepas. Kadang-kadang kalau kita senang itu kalau bertemu begini, kayak sudah nih. Kita bahagia sekali hidup di dunia. Karena kalau kita pulang juga, kita harus urus pekerjaan di rumah. Kenapa saya turun di sawah? Kenapa saya harus bersama-sama mereka? Pertama, saya ingin dalam diri saya itu jangan ada kesombongan. Karena kalau kita selalu bergaul dengan saudara-saudara kita yang kita selalu merasakan kesusahannya sama-sama. Sehingga kesombongan itu kita tidak, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan. Kenapa saya harus juga turun ke sawah? Saya harus memastikan infrastruktur yang ada di sawah itu sangat sekali minim. Contohnya ini saluran tersiernya.
Ini perlu harus diperhatikan. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain petani seperti bibit, alsintan, termasuk di dalamnya nanti ada pupuk. Ini yang harus menjadi konsentrasi kita karena memang Konawe Selatan adalah daerah agraris yang hampir dipastikan 80% masyarakatnya menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dalam arti luas. Arti luas artinya ada yang tanaman pangan seperti sawah, ada hortikultura, ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan. Sehingga yang harus kita konsentrasi mengurusnya adalah konsentrasi basic. Basic apa? Basic masyarakat kita 80% adalah petani dalam arti luas. Maka itu yang harus kita urus. Insya Allah inilah cita-cita saya, harapan saya kelak. Karena hari ini saya hanya jadi wakil, kelak kalau Allah menitipkan amanah itu, saya harus konsentrasi mengurus petani. Karena awalnya konsel hidupnya adalah petani. Ayo kita turun. Oke. Ayo. Lanjut. Kita lanjut. Kita lagi mau taruhan. Dimana taruhannya ini adalah membuat petakan sawah. Oke, Dopa. Silakan menilai. Capek sama traktor, lebih capek Ibu PPL yang selalu menemani petani di suka dukanya. Apa yang menjadi harapan Ibu Fitri sebagai penyuluh mendampingi masyarakat petani khususnya yang ada di Desa Lamonggai? Kalau harapan saya sebagai penyuluh, yang utama itu adalah meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bertani. Apa saja untuk meningkatkan itu kan, kalau kita lihat sekarang kan luasan lahan itu sudah agak berat kita melakukan ekstensifikasi areal. Berarti satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah intensifikasi. Nah, cara untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan itu bagaimana caranya? Ya, dengan asupan bantuan benih atau perbaikan sarana pertanian yang ada di wilayah binaan kami, misalnya perbaikan saluran irigasi yang tentunya harus didukung oleh petani, kemudian pengairan yang harus didukung oleh sistem pengairan yang baik, karena itu sangat penting sekali untuk pengolahan sawah dengan benih dan pupuk juga alsintan. Kalau di sini sudah diterapkan dengan metode pengukuran pH tanah? Kebetulan saya juga penyuluh menggantikan Ibu Maria yang baru pensiun. Pengukuran pH tanah mungkin Ibu Maria mungkin yang melakukannya Pak. Sudah pernah. Ya, tapi untuk kedepannya mungkin nanti kita akan lakukan lagi karena mungkin pH-nya akan berubah juga nanti ini karena kan sudah lama dilakukan kemarin dengan alat ukur yang ada di BPP ya, kemarin ya. Jadi saran saya Bu PPL, Bu Fitri, bagusnya per maksimal per 25 hektar ada satu titik yang diukur pH tanahnya. Kalau bisa paling maksimal sebenarnya 5 hektar supaya bisa mewakili populasi luas areal. Karena kan setiap beberapa ratus meter kan sudah terjadi perubahan struktur dan komposisi tanah. Pak Sekdes sebagai apa di kelompok tani? Saya ketua kelompok tani, pengurus gabung tani. Ketua kelompok tani apa nih? Sandang pangan. Sandang pangan. Jadi harapan-harapan ketua kelompok tani sandang pangan maupun sebagai petani apa yang diharapannya ke pemerintah daerah? Sarana prasarana yang apa yang tidak bisa dibeli petani itu kita mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian kami bekerja sama dengan penyuluh untuk aktif di lapangan supaya pembelajaran petani tidak selalu mengandalkan bantuan juga kepada pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian guna pendapatan kita meningkat. Karena dari awal petani itu kalau kita hanya mengharapkan satu kali panen Pak, untuk kebutuhan hidup pas-pasan. Ya. Sekarang kalau disinggung satu kali panen, bagaimana kalau kita menerapkan metode penanaman 4 kali musim dengan metode padi 70 hari yang disebut M70D?
Ada sekarang produk benih yang insya Allah kita lagi buatkan demplot. Saya atas nama pemerintah daerah mengundang investor lagi di BPP BBU Punggaluku itu kita lagi uji klinik, uji coba. Insya Allah mudah-mudahan di musim ke depan kalau dia sukses kita bisa terapkan. Artinya kalau seperti tadi Ibu Fitri dan Pak Ketua Kelompok sekaligus Sekdes Lampung Jaya berharap bahwa meningkatkan produksi, kalau ekstensifikasi itu sudah agak berat, kita dorong dengan intensifikasi. Intensifikasi yang kita dorong, pertama menaikkan produksi, yang kedua kita mempercepat usia panen supaya panennya bisa lebih dari 2 kali pola tanam. Insya Allah ada pola bibit M70D, nanti varietas ini kita uji. Kalau di sini mungkin hanya kendala kita air ya? Iya, air. Karena biasa mau menanam lagi tapi air tidak ada. Artinya kalau ini insya Allah kita bisa terapkan, bisa kita minimal 3 kali. Iya. Bisa 3 kali. Saya lihat ini kan sudah masuk Februari, tapi kita ini masih belum mau ngolah, karena nunggu air. Nah, makanya mungkin Bu Fitri ke depan ini yang menjadi konsentrasi kita, baik penyuluh maupun nanti camat, saya undang ke desa supaya kita penanamannya lebih teratur, lebih terjadwal. Kalau bisa ke depan per Januari kita sudah menanam. Sebenarnya nanti kita lihat. Karena kalau per Januari kita menanam, insya Allah bisa minimal di wilayah ini bisa 3 kali. Kalau bisa Pak, saungnya Pak, saung tani Pak. Saung tani. Sana, ya. Kalau untuk pertemuan PPL antara kelompok tani Pak, supaya dipinggangkan kalau saung lah. Saung tani. Saung tani. Misalnya percepatan pertanaman itu biasanya kendala air. Jadi yang kita butuhkan lagi sumur bor. Yang dibilang sumur bor untuk